Saya nggak ngelihat ada anggota DPR yang ngotot agar evaluasi ini nggak bisa, harus berhentikan dulu gitu. Kan banyak juga sekolah yang nggak nerima, banyak kalau nggak mau, yang ibunya ketakutan anaknya keracunan. Tapi kalau ngomong sifatnya kritis pada pemerintah, sesungguhnya kan harusnya kewajiban menggunakan namanya hak fungsi kontrol itu. Tetapi kalau misalnya ketua partainya ada di kabinet, susah juga pakai Tidak etis membicarakan kekuasaan untuk 2029 di saat rakyat susah untuk makan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ming Bagito kembali berkolaborasi atau kita collab di channel yang keren ini, yaitu Abraham Samad Speak Up with the Master. Abraham Samad, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Abraham. Kami itu kok koran dibawa terus dari kemarin. Ini kelihatan banget nih kami orangnya. Anak Gen 9 jadul. Jadul. Harusnya kan berita udah di sini. Ngapain itu koran dibawa-bawa terus begitu? Yang penting beda. Kan sekarang banyak orang yang penting beda gitu kan. Iya. Argumentasinya sih lemah gitu. Tapi ini sekarang kan nanti digital. anak Gen 9 bilang ini kami ini betul-betul jadul gitu. Kok koran dibawa terus? Tapi ini sangat dokumentatif juga buat saya. Itu satu. Jadi tetap tidak mau meninggalkan koran Tidak kertas. mau meninggalkan koran. Ya barangkali aja Rakyat Merdeka jadi sponsor acara kita. Ada Media Indonesia, ada Kompas. Enggak, saya hanya tidak ingin meninggalkan nostalgia. Di koran ini banyak sama beritanya. Oh, sama aja ya? Alasannya kalau baca pakai beginian saya pusing. Karena Oke. kekecilan tulisannya Pak Abraham. Sehat Pak Abraham? Sehat, alhamdulillah. Ya, minggu-minggu ini kita suasana hujan, sudah mulai kadang-kadang 2 hari hujan, 2 hari enggak. Jadi sudah mulai agak hot lagi ya? Ada hot ya, menjelang Imlek kan ya. Iya. Ada Imlek sebentar lagi. Dan satu hal yang paling mendekati minggu besok ada pengumuman dong, bulan puasa jatuhnya ya setelah Ramadan itu tanggal berapa. Jadi adem lagi. Ya, konon kabarnya ya saya dengar dari Muhammadiyah itu 18. Kemudian pemerintah belum mengumumkan biasanya. Yang sudah pasti sepakat antara 2 ormas besar itu, yaitu 17 Agustus tetap tanggal 17. Jadi sekarang udah mulai tensi hujannya sudah mulai berkurang. Panas sudah mulai. Ya. Kalau saya sih senang hujan, Pak Abraham. Jadi sekarang hot ini ya, hot. Ya, hujan itu kan rahmat juga, rezeki juga bagi kita. Oke. Yang penting jangan banjir. Jangan banjir. Nah, sampai Pak Presiden pun, saya salut banget, rajin loh Pak Prabowo ini. Kemarin minggu lalu ngomongin gentengisasi. Ya kan? Mana ada presiden ngomongin genteng gitu. Nah, harusnya yang ngomongin genteng itu bupati aja ya. Ya, mungkin paling tinggi juga Menteri Perindustrian karena menyangkut industri. Jadi nggak nah, perlu sekarang presiden. Pak Presiden ini ngomongin soal sampah, kampung nelayan, dan masalah sampah dibahas serius, diratas loh, rapat terbatas loh. Artinya betapa pentingnya. Ini warning loh buat para bupati, para wali kota, para gubernur ya kan. Wah, presiden sudah ngomongin sampah, berarti memang mereka jangan-jangan para bupatinya nggak peduli sama sampah di daerahnya masing-masing, yang menimbulkan banjir dan sebagainya. Tapi oke lah, bagus-bagus aja. Walaupun ada urusan yang lebih besar lagi dari hanya sekedar sampah, bukan sampah kecil loh. Betul nggak Pak Abraham? Ya kan? Biasanya kan sampah itu kan urusan pemerintahan setempat daerah, daerah, wali kota, bupati. Karena nasional. Atau mungkin gara-gara begitu sampah pohon yang di bawah banjir itu mungkin. Nah, itu juga sampah kan akhirnya. Walaupun masih bisa digunakan. Jadi kasihan Prabowo-nya ya. Ya. Harusnya ngomong yang strategis. Strategis. Ya, masalah nasional interest kita apa gitu. Internasional. Internasional. Ini urusan bilateral, multilateral misalnya. Gitu kan. Atau harga indeks harga saham gabungan itu yang kemarin nyungsep itu sekarang masih nyungsep ya? Ya, masih agak terengap-engap untuk bisa kembali lagi. Dan itu kan jantungnya ekonomi makro kita di mata masih dunia. Digoreng nggak tuh sahamnya, Mak? Kenapa? Masih digoreng nggak? Ya, mudah-mudahan dia nggak goreng pakai gorengan juga mungkin karena udah siap obat kolesterolnya, itu aja. Saya tertarik tadi kan kami bilang hujan sudah mulai reda, panas sudah mulai ya bikin hot lah. Kita lihat suasana politik juga semakin hot ya. Sudah mulai hot nih. Sudah mulai hot. Oke. Jadi apa itu hotnya tuh? Ya kita mau ngomongin sebelum ke situ, saya masih tertarik ngomongin soal MBG ya. Kenapa? Makan bergizi gratis itu hampir tiap minggu ada laporan, ada berita yang orang keracunan gitu. Mungkin niat baik
ya janji kampanye Pak Presiden tentang makanan bergizi gratis, tapi pelaksanaan di lapangan ini mungkin. Nah, misalnya kemarin lagi rame nih Pak Abraham di Makassar nih, di kampungnya Pak Abraham nih, di Sulawesi Selatan, kan? Ada anak anggota DPRD, wakil ketua DPRD, Sulsel, punya dapur, umurnya 20 tahun, punya dapur 41. Artinya bahwa sesungguhnya kan kalau menurut Kepala BGN itu setiap yayasan itu cuma boleh 10 paling banyak dapur SPPG. Jadi dia buat 4 yayasan. Ternyata disiasati menjadi 4 yayasan. Bisa aja kali itu. 41. Jadi kalau dia punya omset rupiahnya, invoice-nya tiap 2 minggu sekali atau per bulan sekali ratusan juta, ya nggak aneh. Orang APBN udah pasti bayar. Gitu. Akan tetapi kan di situ letaknya barangkali, apa mungkin 41 itu SPPG itu terkontrol dengan baik, gitu kan? Itu satu. Yang kedua, menurut Kepala BGN itu tidak ada monopoli dan diatur sesuai dengan aturan yang ada, portal. Tapi faktanya kan satu nama loh, yang pemiliknya satu orang loh, 41, itu juga masalah. Itu baru di Sulawesi Selatan kan? Belum di tempat-tempat lain. Jadi semua rata-rata pemilik dapur ini datang dari kalangan pejabat, anggota DPR pusat juga punya dapur di mana-mana. Kalau bukan dia, keluarganya. Ya, kan gini, kalau harga pembangunan untuk investasi dapurnya saja, konstruksinya saja bisa sampai bisa dibiayai 1 sampai dengan 3 miliar katanya. Dengan segala perlengkapan, entah mobilnya, untuk angkutan segala macam. Kan bukan berarti yang punya itu orang kampung situ gitu loh. Dalam pengertian misalnya Karang Taruna atau Pak RT, Pak RW, ya kan? Pasti pengusaha ya, yang memiliki modal besar atau mungkin pejabat dan mantan pejabat yang kemungkinan punya tabungan untuk spending di situ, kan gitu. Ini asumsi loh, menurut keyakinan saya, gitu loh, ya kan. Ini kan, tapi itu kan salah, salah kan? Ya, salah. Tidak etis, gitu loh. Maksudnya gini. Konflik mungkin kepentingan MBG itu akan bisa bermanfaat secara ekonomi, manfaat bagi penerimanya, anak-anak siswa, gizinya menjadi baik, kalau menunya baik, nggak keracunan. Tapi juga memberikan dampak ekonomi, Pak Abraham, kepada sekitarnya. Kalau dikelola oleh swadaya masyarakat di sana, itu lebih bermanfaat ya. Kalau ini kan paling tidak, kalau sudah 41, itu mekanismenya sudah industrial dong. Industrial artinya apa? Dia butuh ribuan ton ikan dalam setiap bulannya. Demikian juga buah, demikian juga sayur, demikian juga beras. Pasti tontonan. Akhirnya tukang beras di kampung situ juga nggak terakses kan, nggak laku misalnya. Lalu tukang ikan juga. Kan berharap. Jadi pemasuknya itu kalangan yang besar juga ya. Sel ajan-ajan yang besar ya, misalnya. Ya, kan berharap kalau ada MBG di SD 01 di sekitar situ mensuplai untuk 200 atau 300 anak murid, kan belanjanya di sekitar situ aja dong. Sehingga ekonomi berdampak, setiap hari ada perputaran uang di sekitar situ. Kalau ini enggak ya. Ini kan enggak, cuma datang makanannya doang di RW situ atau di sekolah situ. Jadi duitnya berputar di kalangan atas ya? Iya. Karena dia jadi industrialisasi. Betul. Karena apa? Karena dia yang punya modal. Ya kan? Tinggal saya nggak tahu tagihannya, kalau nggak salah dengar 2 minggu sekali atau 12 hari sekali, itu siklusnya, baru bikin invoice udah pasti dibayar, APBN-nya ada. Gitu. Jadi makanya nggak aneh kalau anak kecil umur 20 tahun punya omset lebih dari 240 sekian juta per bulan. Itu profitnya mungkin. Bayangkan loh, APBN jadi keuntungan seseorang, ya kan, harusnya kan diterima oleh orang lebih banyak lagi gitu. Misalnya gini, oh ternyata kalau dikelola swadaya, nilai gizinya tidak 10.000 dong, mungkin 20.000, karena makanannya lebih bergizi, lebih bagus gitu. Dan membuatnya tidak banyak, harus ribuan. Dan masaknya tidak harus tengah malam, mungkin habis salat subuh karena cuma 300 keburu. Jadi jarak antara masak dengan dimakan itu jaraknya pendek. Ya, seperti kalau kita lihat ya, kalau kita mau mencontoh sekolah-sekolah Muhammadiyah, itu kan yang masak, yang mengadakan makanan itu kantin sekolah sendiri. Justru itu. Jadi dia berdayakan. Banyak alasannya, Pak. Kalau SD negeri tidak semuanya punya kantin, Pak. Gitu kan? Loh, kan secara sosial orang Indonesia itu baik menurut saya. Yang ngomong sama tetangga sekolah, Bu, boleh nggak dapurnya ini? Oke, Bu Nining nanti masak nasi ya. Dapur ini masak kangkung ya. Dapur ini goreng ikan. Jadi itu barang.
semua dapat. Ya. Gitu loh. Jadi ekonomi diawasi oleh Pak Lurah, oleh Pak Camat, kan gitu. Lebih atas lagi Bupati mungkin. Jadi ekonomi berputar di kalangan bawah ya. Dan guru juga terlibat. Sekarang udah terlibat. Kalau kemarin kan kalau ompreng hilang, guru tanggung jawab, dia cuma dapat nerima. Bayangkan itu kan nggak bagus. Gitu loh. Jadi ini harus dievaluasi kalau menurut kami. Kalau menurut saya sih niat baik saja mungkin tidak cukup. Ya kalau dari sisi bahwa presiden atau negara memberi makan, baguslah. Harus didukung. Harus didukung. Tetapi pelaksanaan di lapangan lagi-lagi perlu dievaluasi. Kalau kita kan nggak sedikit juga orang yang minta diberhentikan, banyak. Kalau kita lihat tadi di koran ini banyak sekali yang ada keracunan dan lain sebagainya, dan itu masih berlangsung. Hampir tiap minggu kan kita dapat berita-berita tentang itu, ya kan? Jadi kalau menurut kami ini apa yang harus dilakukan nih? Ya evaluasi. Mungkin di tengah-tengah ratas itu, saya nggak tahu di tengah ratas tadi kemarin hari Kamis itu Pak Presiden membahas tentang itu atau tidak. Tapi kita baca beritanya tentang membahas tentang sampah dan harusnya dibahas masalah makan gizi gratis yang di lebih penting. antaranya mungkin harusnya dibahas juga jangan sampai laporan bahwa hanya 0,017% misalnya yang keracunan dari nilai sekian, nggak gitu. Itu kan urusan nyawa manusia, nggak bisa dengan angka-angka gitu. Jadi ya kita sih senang aja lihat masyarakat yang mungkin paginya nggak sarapan tiba-tiba di sekolah mendapatkan makanan, ya kan, memperbaiki gizi lah paling nggak. Ada nggak kami nutrisi. tahu pemilik dapur selain pejabat misalnya tadi anak-anak keluarga anggota DPR, kalau baca berita DPR pusat, ada nggak lagi kalangan apa? Ya pasti kalangan orang yang punya uang. Iya, apa itu? Ya bisa mungkin pejabat, mantan pejabat. Kita tidak berani mengatakan pejabat institusinya apa kan. Nanti dia bilang enggak ada, kan susah juga gitu pada dasarnya. Tapi paling tidak ukurannya kalau punya uang 1 miliar sampai 3 miliar itu orang yang punya modal besar gitu. Dan kelompok masyarakatnya secara strata ekonomi kan udah bisa diukur. Di teman-teman anggota DPR pusat banyak ya yang main di dapur itu? Mungkin. Saya nggak sempat nanyain ke mereka punya. Kalaupun ada juga saya kadang-kadang nggak peduli. Biarin aja. Kenapa biarin? Kan nggak boleh. Bukan, maksudnya mau diapain? Mau saya stop? Saya kan nggak punya kewenangan apa-apa. Mana Pak Abraham ini? Kalau saya jadi Pak Abraham mantan jadi ketua KPK mungkin aja bisa. Ya, nggak, paling tidak kita suarakan di podcast. Tapi menurut saya sih penting juga. Aparat hukum itu sudah mulai melihat ada kemungkinan ketimpangan ataupun ada hal-hal penyimpangan, itu harus sudah mulai asal jangan aparat hukumnya bermain mata sama pemilik dapur. Itulah. Jadi kalau menurut saya ya bagaimanapun juga niat baik harus disertai dengan cara-cara yang baik juga. Kami ada yang lebih ironis lagi ya menurut saya ya, kalau kita lihat di berita ini juga ya. Ternyata makan bergizi gratis itu tetap diadakan di bulan Ramadan. Yang paling berbahaya menurut saya, skema pertama bagi sekolah yang mayoritas Islam atau katakanlah semua muridnya puasa, itu tetap dibagikan di jam sekolah. Bayangkan, padahal dia puasa kan? Sampai ada berita katanya yang nggak puasa ngumpet-ngumpet gitu, sembunyi-sembunyi, kan nggak bener. Nggak, maksud saya gini, dibagikan pada jam sekolah. Artinya dengan asumsi Kepala BGN bilang bahwa makanan itu bisa disimpan, nanti dibuka puasa baru dimakan. Iya. Itu gimana tuh kalau kita lihat itu kan? Dimakan jam 12 saja, dimasak jam 2, itu ada udah keracunan. cukup lama. Ada keracunan. Ya. Tambah lagi 6 jam atau 12 jam lagi kan? Ya. Sampai buka puasa. Iya, makanya saya lihat, itu di mana tuh dia punya cara berpikir? Nggak rasional lah gitu. Jadi kalau lebih baik hari libur pun, ya udah. Kenapa? Kalau saya sih lihat nih, ini dugaan aja nih, dugaan gitu ya. Walaupun mungkin bisa saja salah. Karena memang kontraknya udah hitungannya hari, jumlah hari. Jumlah hari itu menyangkut invoice yang harus dibayar. Tapi kan harus dilihat keadaan sesungguhnya sebenarnya. Itulah. Misalnya kalau bulan Ramadan harusnya dilakukan perubahan, kan gitu ya. Ini kok tetap seperti hari biasa, supaya diharapkan makanan itu dibawa pulang bisa dimakan. Gimana itu, sedangkan jam 12 saja ada yang keracunan apalagi. Kan masyarakat juga banyak kok yang ngusulin, mereka itu mengusulkan misalnya dikasih uangnya aja. Ya. Tapi tidak terjadi kan. Mungkin kalau diberikan uangnya saja, pertama mungkin kemungkinan. Kalau menurut kami, kalau selama bulan Ramadan, skemanya bagaimana sih yang tepat? Kasih uangnya aja buat orang tua, kalau saya sih.
Kasih duit aja. Biar ibunya membeli tajil atau makanan yang bisa memilihnya gitu. Gitu kan? Diuangkan ya? Diuangkan. Tapi nggak tahu aturannya boleh atau tidak, saya nggak tahu. Tapi ini usulannya. Dan begitu banyak masyarakat yang usulin, Pak Bram. Udah kasih duitnya aja ke kita, ibunya akan cari yang bergizi juga gitu loh. Dan dibeli pada saat itu ya, atau dibuat pada saat mau buka puasa ya? Kan sebaik-baiknya makanan apalagi puasa, Pak, yang hangat, iya kan? Kalau makanan jam 2 pagi itu kan waktunya sahur dia masak gitu kan? Iya. Kalau dimakan sahur nggak apa-apa. Iya. Tapi dimakannya pas jam sekolah kalau nggak sekolah. Iya. Kalau jam 1, jam 2 dia masak, dimakan lagi jam 12 atau jam 1 siang, itu kan berapa? 12 jam ya? Saya puasa, nanti dimakan maghrib, udah kering tuh nasi. Betul nggak? Iya. Jadi ini semakin menambah persoalan ya kalau menurut kami. Kalau kebijakan itu bulan puasa juga diperlakukan seperti menyiapkan makanan seperti biasa, nambah persoalan. Karena nambah waktu. Artinya potensi keracunan lebih tinggi daripada seperti biasanya. Besar. Kalau siang aja kita jangka waktunya begitu panjang, ditambah lagi buka. Paling nggak kalau dari jam 1 kan, jam 1, 6 jam juga. Iya. Tambah 6 jam lah. Itu loh. Potensi bakterinya. Jadi kalau menurut kami sebaiknya selama bulan Ramadan diganti pakai duit. Kalau saya sih usul, kalau memang harus ada terus program ini, udah ganti pakai duit. Gitu loh. Karena uang itu bisa digunakan oleh ibunya membeli makanan yang lebih sehat. Nanti gitu. dibeli pada saat itu kan ya? Banyak contoh-contoh ibu-ibu ngeluarin roti ini buat seminggu nih karena seminggu libur, ini buat seminggu, ini pisang. Masa pisang juga buat seminggu, 2 biji. Ini kan mungkin tidak seluruh SPPG seperti itu. Mungkin bisa kasuistik, tapi kan indikator itu. Gitu bahwa ini manajemen pelaksanaannya kurang begitu sehat, kurang begitu bagus gitu loh. Jadi perlu, kasihan Pak Presiden sudah membuat program ini tapi dilaksanakan dengan cara-cara yang kurang begitu menguntungkan bagi sasaran penerima manfaat itu. Kalau saya, kan omongan kayak kita juga di masyarakat banyak beredar kayak gini. Saya kan bukan ahli, saya hanya melihat masyarakat, oh iya ya, gitu loh. Apalagi konon kabarnya bahwa anggaran ini pun diambil anggaran pendidikan. Ah, itu jadi problem tuh. Ya problem juga gitu loh. Ya itu urusan negara lah yang bertanggung jawab kan. Tapi kan paling tidak kita lihat daftar APBN tahun 2026 itu pendidikan hanya 33 triliun loh dibanding dengan MBG itu 335 triliun. Itu pun diambil lagi dari situ. Iya, gitu. Jadi ini penting bagi kita untuk menjadi koreksi sebagai masyarakat ya. Nah, maka untuk itu kaitannya mestinya anggota DPR juga ikut membincangkan soal ini. Kalau di masyarakat sudah terjadi seperti ini, mbok ya ngomong deh gitu. Peduli deh, ngomong deh. Kenapa kita nggak ngelihat anggota DPR yang keras betul. Ini stop dulu deh, kita evaluasi. Nggak ada loh. Saya juga nggak ngerti. Kenapa mereka nggak punya sensitivitas kemanusiaan sekarang anggota dewan itu? Waduh, nggak tahu ya, saya orang baru. Kami dulu bekas anggota DPR kan. Ya kan bekas lama. Iya, berapa? 12 tahun Kira-kira apa yang menyebabkan kami? Kenapa? Nggak tahu juga ya. Ya tahu. Kehilangan sensitivitas kemanusiaan mereka. Mungkin sensitif, tapi untuk ngomong kan tidak mudah di partai itu, di fraksi itu. Gitu. Ya kan? Takut direkol. Bukan hanya itu, tapi kalau ngomong sifatnya kritis pada pemerintah, sesungguhnya kan harusnya kewajiban menggunakan namanya hak fungsi kontrol itu. Tetapi kalau misalnya ketua partainya ada di kabinet, susah juga pakai kenapa kita ngomong kayak gini, mengkritisi gitu. Kan dikesankan oleh orang yang tidak suka, kita ini tidak suka pada pemerintah, padahal bukan. Kita sayang Indonesia. Kita sayang pada pemerintah, gitu loh. Ya kan? Agar bisa lebih baik buat manfaat bagi masyarakat, karena itu kan uang negara. Uang negara itu uang rakyat, gitu loh Pak. Harusnya yang kita sudah pilih, anggota DPR itu berteriaklah tentang kondisi ini. Tapi nggak ada ya? Saya tidak, nggak gimana, saya nggak ngelihat ada anggota DPR yang ngotot agar evaluasi ini, nggak bisa, harus berhentikan dulu gitu. Bukan berarti dia tidak suka pada pemerintahannya loh, bukan berarti dia tidak suka juga pada program ini loh. Hanya ingin mentertibkan aja, coba diberesin dulu mekanismenya. Bukan dihentikan ya, bukan dihentikan. Bukan. Untuk penertiban. Masa kita ngomong aja takut, masa kita ngomong aja nggak boleh. Iya. Gitu loh, betul nggak? Kayak gini ngomong kita nggak boleh terus dianggapnya kita nggak suka, bukan. Gitu loh. Jadi anggota DPR-nya yang perlu dievaluasi juga dong kalau gitu.
banyak yang mesti dievaluasi. Banyak ya. Nanti kalau bilang, Miing kan karena nggak di dalam, makanya dia ngomong kayak gitu. Enggak gitu. Di dalam dan di luar kita harus sama aja. Karena ini perlu diselesaikan. Kita kepengen loh bangga sama DPR kita. Kita pengen bangga pada presiden kita, pada polisi kita, pada semua aparatur yang rakyat membayar. Sekarang masih bangga nggak? Kenapa? Masih bangga nggak kami dengan teman-teman di anggota DPR itu? Bangga nggak? Ya sulit untuk mengatakan itu, gitu. Karena fungsi-fungsi representasinya yang tidak hadir pada saat justru masyarakat membutuhkan itu. Contoh misalnya, ketika kemarin yang minggu lalu kita bahas soal ada anak bunuh diri, ada anak yang kelindas, saya nggak ngelihat itu orang bagaimana. Mungkin ada 1-2, ya. Tapi secara masif, secara kelembagaan mestinya bunyi loh. Ini enggak ya? Karena bagaimanapun juga bukan soal ini presidensial, kita koalisi, bukan itu. Tapi harus ada yang bicara, gitu loh, hand in hand dengan pemerintah, ya kan? Kayak Pak Abraham dulu di yudikatif, saya di legislatif, ya kan? Kita saling kontrol gitu loh. Gitu. Saya ikut loh. Misalnya memilih Pak Abraham, tapi saya juga ngontrol, saya teriak juga loh kepada KPK gitu. Digebukin juga kalau salah ya? Iya. Bukan karena memilih langsung membiarkan. Betul. Jadi kalau begitu kita perlu evaluasi total semua ini ya, sistem bernegara kita ya. Saya kira langkah Pak Presiden dengan tadi kampung nelayan dan masalah sampah dibahas serius, itu kan bagian dari evaluasi. Cuman kayaknya kasih aja ke gubernur atau bupati itu ya. Kalau udah urusan presiden sampah, turun urusan sampah, berarti ada masalah nih di bawah-bawah gitu loh. Padahal seharusnya itu urusan bupati, wali kota aja ya. Nah, mudah-mudahan MBG juga dibahas serius juga gitu. Dan saya khawatir laporannya yang bagus-bagus aja gitu loh. Yes. Ya kan? yang seperti itunya yang tingkat-tingkat ABS. Ya, yang tingkat-tingkat artinya justru butuh evaluasi itu yang tidak sampai begitu. Kalau menurut kami apa sih yang seharusnya dilakukan nih? Kalau kita bicara dalam konteks MBG ini ya, evaluasi total. Kalau saya sih evaluasi total. Moratorium dulu. Ya bisa. Toh juga orang dalam pengertian kalau kan banyak juga sekolah yang nggak nerima, banyak loh nggak mau. Yang ibunya ketakutan anaknya keracunan. Iya. Iya. Artinya dari situ aja harusnya udah berpikir. Jangan hanya karena investor harus segala invoice-nya ada pembayaran, ada reimburse, bukan itu gitu loh. Jadi mungkin inilah tepatnya untuk menghentikan sejenak selama bulan Ramadan ya. Terus mengevaluasi. Ada kesempatan Ramadan kan tidak makan jadi hentikan 1 bulan, lalu evaluasi, ditata ulang gitu loh, Pak. Kesempatan ulang juga kan orang Ramadan ya. Karena kan kalau APBN-nya kan sudah diketok oleh DPR. 335 triliun. Iya kan? Sudah diketok tuh. Peruntukannya jelas untuk MBG. Nah, kesempatan punya anggaran besar ini, ya dibenahi caranya. Apalagi pas bulan Ramadan. Lalu sistemnya juga, perkoncoannya tadi, misalnya satu orang punya 4 yayasan yang diurus sama anak kecil itu, anak 20 tahun itu. Dengan bangganya berada di media sosial bahwa omset itu bukan entrepreneur. Udah jelas kok invoice-nya. Bukan entrepreneur ya? Bukan. Kalau entrepreneur misalnya jalan dari sepeda sampai punya motor, sampai punya kios, sampai jadi besar gitu. Itu bagaimana dia berjuang. Itu entrepreneur. Iya. Kalau ini ada perjuangan. Kalau ini kan enggak, bapaknya punya duit, bangunkan SPPG, bangunkan dapur, anaknya tinggal nagih. Dan APBN-nya sudah ada jelas. Dan itu memang bisa dikerjakan anaknya karena bapaknya pejabat. Nah, kan belum tentu juga kalau misalnya bukan anak pejabat, orang biasa yang bangun dapur gitu, belum tentu juga dia dapat. Mungkin. Betul. Kira-kira gitu ya. Betul. Jadi di situ konflik kepentingannya ya. Ada hubungan relasi, hubungan itu relasi ya. Ada relasi lah, ada kaitannya lah gitu loh. Ada afiliasi ya. Ya pasti ada. Kemudian yang kedua kan kalau orang biasa taruh kayak kita kan nggak punya uang untuk satu dapur misalnya 1-3 miliar kali 40. Kira-kira berapa miliar dia harus spending, harus investasi. Ya kan? Kalau 1 miliar saja 10 kan 10 miliar ya. 10 miliar kali 40 miliar. Kalau 1 miliar, rasanya lebih. Ada yang saya dengar ada 2 miliar, ada 3 miliar dapur tergantung kondisinya kan. Gitu loh. Jadi itu sudah jelas gitu. Dan pasti investor tidak mau rugi juga. Dia harus balik duitnya. Dihitung dari. Makanya libur pun harus tetap bikin tagihan. Dikirim makanan, memadai atau tidak memadai. Dan itu sayang ya, uang APBN, uang rakyat itu kalau digunakan tidak bermanfaat. Ternyata kalau menurut kami, kenapa di Ramadan ini tetap diadakan, dipaksakan aja berlangsung seperti biasanya, karena itu tadi ya, karena lebih kepada bisnis.
Kemungkinan sih bunyi kontraknya mau begitu. Iya, karena bunyi kontraknya, iya kan? Karena hitungannya harian kan? Iya. Mungkin kecuali Sabtu Minggu kali ya. Jadi bukan lagi manfaatnya ya. Gitu. Ya, kalau begitu kan bukan lagi manfaatnya dipikirkan kan, tapi bagaimana orang yang berbisnis di situ tidak terhenti bisnisnya kan gitu kan? Ya. Uangnya tetap mengalir. Ya, mudah-mudahan Pak Presiden mendengarkan ini dan yang paling tidak saya dengan Pak Abraham ini kan rasa sayang pada Indonesia, pada anak-anak kita juga. Ya, kita sayang sama rakyat Indonesia ya. Dan menyayangkan juga kalau uang rakyat yang dalam bentuk APBN itu, ya kan, bocor. Bukan hanya bocor, tapi tidak bermanfaat dengan efektif. Gitu. Ini kaitannya dengan semua peristiwa, karena kan nuansa politiknya lebih tinggi. Kemarin kita dengar beberapa partai sudah mulai menyuarakan mendukung Pak Prabowo. Sudah mulai hot nih. Ya. Seiring dengan cuaca sudah mulai panas. Betul. Suasana politik Indonesia mulai hot. Mulai hot. Artinya mendukung Pak Prabowo di 2029. Partai-partai sudah melakukan itu ya? Iya, ada yang manuver salah. Itu ya namanya? Ya, ada yang salah. Ya mungkin secara hukum enggak, sebab kalau hukum bicaranya kan salah benar. Ya, oke. Artinya dasar hukumnya ada undang-undang, ada peraturan. Selama tidak ada salah. Kalau ada larangan, ya itu baru melanggar hukum. Oke. Nah itu kan tidak ada di dalam larangannya, tetapi ada. Hidup itu kan tidak cukup dengan salah benar yang sering kita omongkan. Ada juga baik buruk, namanya etik. Nah, etika. Jadi kayaknya kalau partai politik ngomonginnya cuma 2029 kita mendukung Pak Prabowo, wakilnya siapa aja nanti belum tentu. Paling enggak kan ketua partai masing-masing disodorkan nih. Maksud saya gini. Kalau saya sih bukan itunya. Sekarang ini kan kita lagi banyak persoalan ya, banyak problem yang terjadi di negeri kita. Harusnya itu yang dibicarakan, bukan membicarakan kekuasaan di 2029. Justru itu akhirnya masyarakat ini membuktikan bahwa selama ini kok partai politik tujuannya cuma menang. Cuma kekuasaannya? Jadi bicaranya elektoral. 2029, 4 tahun lagi. Bukan bicara soal Aceh sudah sampai di mana ya saudara-saudara kita di Aceh ya. Sumatera. Sumatera Utara. Jembatannya sudah jadi apa belum? Bagaimana rumahnya? Hunian sementaranya apa sudah bisa berfungsi? Lalu pengelola hutan yang membuat kerusakan alam ini juga sudah ditindak? Sudah ditindak atau belum? Jangan sampai cuma omon-omon. Bukan hanya perusahaannya ditutup gitu kan? Nah, tapi boleh operasi gitu kan? Iya, aneh kan? Aneh. Itu kan namanya omon-omon. Harusnya DPR yang bicara itu. Omon-omon nggak itu? Ya omon-omon lah. harusnya tidak, DPR itu bicara itu, bukan hanya bicara. Boleh bicara soal dukung-mendukung, boleh bicara soal elektoral yang akan datang. Tetapi ada tugas yang sangat mulia di hadapan yang lebih mulia. Iya. Ya? Tentang itu, tentang anak bunuh diri, tentang bagaimana kesulitan hidup mereka, tentang Aceh, Sumatera, daya beli yang menurun. Ya, daya beli yang menurun. Coba kalau kita ke gerai-gerai ke tempat mall-mall itu sepi, orang nggak belanja ya. Mungkin urusan mereka lah kalau belanja atau tidak. Tapi paling tidak bakal terasa sekali daya beli menurun, ya kan? Ya belum lagi kalau kita lihat tetangga-tetangga kita Kaming ya, semakin kesulitan memberi bahan-bahan pokok aja sehari-hari itu sudah sulit saya lihat tetangga-tetangga saya. Jadi ekonomi semakin terpuruk karena sudah menyentuh level bawah. Level bawah sudah kewalahan. Maksud kita kan banyak orang mengatakan bahwa krisis ini cuma menyentuh di kelas menengah karena di bawah dihambur bansos ya katanya, jadi tidak menyentuh secara tapi saya lihat tetangga-tetangga saya yang orang berada di level bawah udah merasakan sesuatu walaupun ada bansos apa dan lain sebagainya. Iya, memang terasa sekali Pak Bram. Tapi ya orang Indonesia kan kuat bertahannya. Tapi saya kepengen nyari orang yang disurvei gitu, bahwa mengatakan salah satu negara yang rakyatnya merasa bahagia itu di Indonesia. Saya mau nyari orang siapa yang bahagia nih, gitu loh. Itu penting loh, ya kan? Pak Presiden sudah mengatakan bahwa salah satu dari berapa ratus negara gitu disurvei, yang paling bahagia rakyat Indonesia. Gitu. Jadi kita mau tahu siapa itu yang menyatakan bahagia? Saya pengen juga bahagia gitu loh. Jadi kita mau tahu itu siapa respondennya yang bilang bahagia. Pernah nggak Bang mau belajar gitu? Diminta tanggapan tentang kebahagiaan. Jangan-jangan salah satu respondennya Kaming. Bilang bahagia hidup di Indonesia. Enggak lah, kalaupun saya bahagia pasti nggak bilang. Sudah cerita ke orang bahagia. Begitu ya. Tapi ya paling tidak maksudnya ini nggak boleh lagi Pak Presiden mendapatkan misalnya data-data yang kurang akurat. Kita harus jaga beliau.
gitu loh. Supaya Indonesia tetap kuat. Paling kuat katanya Indonesia katanya, ya kan? Jadi tidak etis ya. Tidak etis membicarakan kekuasaan untuk 2029 di saat rakyat susah untuk makan. Dan baru kerja 1 tahun. Ya kan, harusnya menyelesaikan persoalan yang di depan mata kan begitu banyak. Ya kan, soal infrastruktur, soal pendidikan, soal ekonomi, soal begitu banyak. Itu pun peninggalan dari 10 tahun yang lalu, residunya masih ada gitu. Nah sekarang tiba-tiba udah ngomongin lagi pemilu yang akan datang, kita mendukung ini. Jangan-jangan dia ngomong begitu kami Carmuk cari muka karena takut di resapel. Baru mau ngomong saya tadi. Ya, jangan-jangan ini partai-partai ngomong begitu langsung mendukung karena takut kena resapel. Karena kekuasaan itu candu. Ya. Nagih dia. Gitu ya, jadi kayak obat ya, narkotik. Gitu. Jadi semakin dimakan, semakin canduan. Ini sih kan suara-suara hati kita dan suara hati masyarakat ya. Saya tidak mengatasnamakan masyarakat, justru kita ngomong itu karena menemukan fakta-fakta, berita-berita dari masyarakat. Dan yang kita omongkan semuanya dari media yang sudah tersebar di publik. Jadi untuk itu karena kami berdua mencintai Indonesia. Oke. Gitu. Thank you, Kaming. Ya, sama-sama. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya di Abraham Samad Speak Up.